Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bersama Siti Fatima, Prodi Perbankan Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun mata kuliah yaitu Manajemen dan Aset Liabilitif. Langsung saja pendahuluan. Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk tersedianya dana dalam pembiayaan. Sesuai dengan pembangunan ekonomi, perkembangan perbankan yang begitu mencengangkan akhir-akhir ini ternyata menyimpan banyak masalah, salah satunya yaitu masalah likuiditas. Masalah likuiditas yang diderita sebagian besar bank tiba-tiba menjadi masalah utama bagi bank-bank tersebut setelah melakukan restrukturisasi kredit, pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit atau pembiayaan untuk meringankan beban masyarakat akibat berkurangnya signifikan penghasilan mayoritas masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kesulitan likuiditas yang dialami beberapa bank menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang salah satunya bertujuan untuk meringankan beban bank dengan menunjuk bank jangkar yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan atau memberikan tambahan kredit pembiayaan modal kerja. Latar belakang. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk meneliti atau menilai kinerja keuangan pada umumnya. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI nomor 13/30/DPNP/2011 untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan digunakan rasio profitabilitas. Rasio tersebut diantaranya terdiri dari ROA dan ROE. Return on Asset adalah kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA atau Return on Asset dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. ROA adalah indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk memperoleh laba bersih. ROA dapat diperoleh menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Dalam penelitian ini, ROA akan mewakili kinerja keuangan. Adapun Return on Equity atau ROE adalah ukuran return yang diperoleh pemilik baik pemegang saham preferen dan saham biasa atas investasi di perusahaan. Semakin tinggi return akan semakin baik profitabilitas perusahaan, maka kinerja perusahaan pun akan semakin baik. Dengan ROA dapat diukur efektivitas perusahaan dalam ekuitas yang dimiliki. ROE akan menggambar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari total ekuitas yang dimiliki. Adapun pembahasannya yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki total asetnya mencapai 1.406,55 triliun rupiah dan bertumbuh sekitar 10,27% secara tahunan. Di kuartal pertama, Bank Mandiri menyalurkan kredit sebesar 902,8 triliun rupiah. Di kuartal kedua menurun menjadi sebesar 871,66 triliun rupiah. Tapi setelah di kuartal ketiga naik sebesar 873,75 triliun rupiah. Walaupun tetap masih rendah dengan kuartal pertama untuk tahun 2020, namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bank Mandiri meningkat sebesar 4% dibandingkan tahun 2019. Dengan demikian, pendapatan bunga bersihnya masih bertambah setiap waktu. Di 3 bulan tahun awal 2020, Bank Mandiri mencatat bunga bersih yaitu 15,54 triliun rupiah, kemudian naik lagi di kuartal berikutnya menjadi 28,93 triliun rupiah. Kemudian yang terbaru di tahun 2020 bertambah lagi menjadi sampai sekitar 13,2 triliun rupiah
menjadi 42,16 triliun rupiah. Meskipun dibandingkan September tahun 2019, angkanya masih turun 4%. Dan hal yang sama juga terjadi di dana pihak ketiga, dari 941,34 triliun di kuartal pertama tahun 2020 dan naik pada kuartal kedua menjadi 976,56 triliun. Kemudian akhirnya tembus menjadi 1.000 triliun atau lebih tepatnya 1.024,17 triliun rupiah per kuartal ketiga di tahun 2020 bertambah sekitar 47 triliun rupiah dari kuartal 2 dan melesat juga 15% dibandingkan di periode yang sama tahun 2019. Bank Mandiri juga berhasil membukukan laba bersih hingga 14,3 triliun di kuartal ketiga di tahun 2020, walaupun masih ambrol sampai 30% dibandingkan dengan tahun 2019, tapi laba bersih Mandiri naik 4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan kuartal kedua 2020 yang tercatat 10,29 triliun rupiah. Begitu juga jika dibandingkan dengan kuartal pertama yang hanya 8 triliun rupiah. Melihat kinerjanya yang positif, Bank Mandiri memperkirakan perolehan laba sampai akhir tahun 2020 ditargetkan bisa mencapai 16 triliun rupiah. Meskipun banyak tekanan tetapi masih bisa didongkrak. Penutup, aktivitas masyarakat yang lebih banyak di rumah selama masa pandemi COVID-19 mendorong transaksi elektronik naik signifikan, maka pihak bank harus lebih cermat memperhatikan bagaimana cara membuat masyarakat di rumah dapat mengakses Bank Mandiri walaupun tetap berada di rumah. Sebagai contohnya, pembukaan rekening online dengan menggunakan link atau aplikasi. Pihak bank harus semakin berinovasi. Misalnya, saat ini bank tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, tetapi bank juga harus memikirkan cara membantu nasabah melalui penjualan produknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.